Hai, kami dari Perbanas Institute, kelas manajemen 606, ingin presentasi tentang aspek sumber daya manusia bersama saya Tika dan teman saya Rida, Utika, Iksan, dan Devri. Aspek sumber daya manusia dan implementasi dalam bisnis. Pengertian SDM menurut para ahli, menurut Sony Sumarsono 2003, SDM adalah di mana manusia mampu bekerja menghasilkan sebuah jasa atau barang dari usaha kerjanya tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan beragam kegiatan yang memiliki nilai ekonomis, atau dengan kata lain adalah kegiatan tersebut bisa menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik, untuk pengertian SDM menurut ahli selanjutnya ada dari Hasibuan tahun 2003, mengatakan SDM memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Yang melakukan serta sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan lingkungannya. Sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah keinginan dalam memenuhi keinginannya tersebut. SDM menurut Faisal Ripai pada tahun 2004 ialah SDM adalah seorang yang siap, mau, dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. SDM merupakan salah satu unsur masukan atau input yang bersama unsur lain seperti modal, bahan, mesin, dan metode atau teknologi diubah menjadi proses manajemen menjadi keluar atau output berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah pengertian SDM menurut para ahli, Matis dan Jackson di tahun 2006. SDM merupakan suatu rancangan dari berbagai sistem formal pada sebuah organisasi dengan tujuan memastikan penggunaan keahlian manusia secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya itu ada pengertian SDM menurut para ahli, yaitu menurut Juju 2008. SDM merupakan aset organisasi yang sangat vital sehingga peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan tanpa SDM yang profesional semuanya tidak akan bermakna. Aspek perencanaan SDM, pengertiannya menurut Andrew E. Sikula dalam buku Hasibuan 2000, perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Dengan adanya perencanaan SDM atau Manpower Planning, diharapkan bagian pengembangan sumber daya manusia atau HR Development mampu menganalisa dan mengevaluasi keberdayaan sumber daya manusia di dalam bisnis dan mampu melihat kebutuhan serta bisa menentukan berbagai jenis tenaga kerja yang dibutuhkan, termasuk juga kompetensi yang dimiliki. Tujuan daripada sistem perencanaan SDM untuk mengetahui kebutuhan sumber daya manusia dan ketersediaan di masa yang akan datang. Nah, proses perencanaan itu terdiri dari persediaan tenaga kerja saat ini. Langkah yang paling awal yang bisa dilakukan dalam memenuhi perencanaan SDM yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Penilaian ini termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek SDM seperti skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompensasi. HR juga bisa melakukan wawancara dengan manajer tim untuk memahami tantangan dari sisi SDM yang sedang dihadapi, serta kualifikasi yang dirasa penting untuk dimiliki oleh kami. Aspek rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Riset oleh Watson White menyatakan perusahaan publik terkemuka di Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa menunjukkan bahwa perusahaan dengan human capital yang baik berhasil mencatat pertumbuhan kinerja laba lebih dari 3 kali lipat. Rekrutmen dan seleksi merupakan suatu kunci keberhasilan SDM sehingga Indonesia masih melakukan impor tenaga kerja dari luar atau ekspatriat.
Rekrutmen merupakan aktivitas penentuan karakter calon karyawan. Terbagi menjadi 2 rekrutmen, dari dalam perusahaan atau promosi dan mutasi, dan rekrutmen dari luar perusahaan. Seleksi merupakan serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan pelamar diterima atau tidak melalui tahap-tahap tes. Orientasi merupakan penempatan atas kemampuan yang dimiliki oleh karyawan baru maupun karyawan lama sesuai prestasi dan hasil tes. Untuk aspek SDM selanjutnya adalah aspek produktivitas. Produktivitas kerja merupakan rasio atau pembanding antara hasil kegiatan atau output dan segala pengorbanan maupun biaya untuk mewujudkan hasil tersebut, yaitu input. Nah, faktor-faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja ada dari sikap kerja, tingkat keterampilan, hubungan antara tenaga kerja atau pimpinan, manajemen produktivitas, efisien tenaga kerja, dan kewirausahaan. Aspek selanjutnya ada aspek pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan merupakan usaha terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Nah, tujuan utamanya ada 2, yaitu menutup gap antara kecakapan atau kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan, dan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. Aspek SDM yang selanjutnya ada aspek prestasi kerja. Jadi, prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Nah, faktor-faktor prestasi kerja yang perlu dinilai itu ada kuantitas kerjanya, kualitas kerja, keandalan, inisiatif, kerajinan, sikap, maupun kehadiran. Secara garis besar, tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi terhadap tujuan organisasi dan sebagai pengembangan tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya ada aspek kompensasi dan perencanaan karir. Yang pertama itu kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka didapatkan setelah dilakukan evaluasi kerja dengan tujuan yang pertama, memperoleh personal qualified, yang kedua itu mempertahankan karyawan kompeten, yang ketiga itu menghargai produktivitas kerja, dan yang terakhir itu mendorong kesuksesan perusahaan. Dan untuk bagian perencanaan karir ialah merupakan pemindahan jabatan yang lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih besar pula. Perencanaan karir didapatkan setelah dilakukan evaluasi kerja. Baik, selanjutnya itu aspek kesehatan dan keselamatan kerja, yang dimana memiliki tujuan. Yang pertama, tujuan dari aspek kesehatan agar karyawan mendapatkan kesehatan yang seoptimal mungkin, sehingga mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Dan yang kedua itu tujuan dari keselamatan kerja, yaitu agar karyawan bebas dari segala kecelakaan akibat kerja atau gangguan lain sehingga yang mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja. Nah, selanjutnya ada aspek pemberhentian. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengartikan bahwasanya pemberhentian atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Pemberhentian yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 pada tahun 1964 KUHP harus berperi kemanusiaan dan menghargai pengabdian yang diberikannya kepada perusahaan. Misalnya dengan memberikan uang pensiun dan pesangon. Nah, selanjutnya itu resiko pada aspek SDM dan cara mengatasinya. Resikonya apa aja? Ada rendahnya tingkat kesehatan dipengaruhi oleh kondisi atau kebersihan kerja, selain itu juga dipengaruhi suasana kerja. Kondisi kesehatan paling buruk jika karyawan mengalami kecelakaan sampai cacat. Kemudian tingkat kematian terkait dengan tingkat kesehatan secara nasional. Ada juga pengaruh usia, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan stamina dan fisik sangat tergantung pada usia. Sistem dan sarana bisa meningkatkan produktivitas karyawan. Sistem dan sarana ini yang baik perlu untuk mendukung kelancaran pekerja. Selanjutnya itu ada resiko pada aspek SDM dan cara mengatasinya. Selanjutnya resiko yang mungkin terjadi itu adalah resiko kecurangan. Nah, resiko kecurangan ini adalah resiko murni yang dapat ditimbulkan dalam setiap usaha. Selanjutnya ada resiko pekerjaan inti. Untuk resiko ini, jika perusahaan atau organisasi melakukan penyewaan
atau meminta bantuan kepada organisasi lain untuk melakukan pekerjaan intinya. Nah, di sini tuh ada beberapa upaya dalam menangani risiko SDM atau memitigasinya. Yang pertama itu memiliki tim manajemen yang kuat, menyiapkan SDM untuk sukses, melarang para eksekutif bekerja rangkap, sistem insentif atau penghargaan, dan punishment yang efektif. Selanjutnya ada menyiapkan job description, job specification, perform appraisal yang baik, komunikasi efektif antara pimpinan dengan bawahan, pelayanan kesehatan, dan sistem keselamatan kerja yang memadai. Kita sampai ke slide terakhir tentang implementasi dalam bisnis. Jadi, setiap masing-masing dari kita akan memaparkan tentang bisnisnya itu dan dimasukkan ke dalam pelajaran yang sebelumnya tentang SDM. Nah, topiknya adalah bagaimana implementasi aspek SDM di masing-masing bisnis. Untuk bisnisku sendiri yang dimulai dari bisnis keripik pepaya karena merupakan bisnis yang masih baru. Nah, untuk perencanaan sumber daya manusianya, aku masih menggunakan 2 karyawan karena memang ini bisnis baru dan memang untuk produktivitas penjualannya dalam sehari itu masih 10 pack yang itu masih bisa dikerjakan oleh 2 orang untuk sementara. Nah, untuk yang lainnya gimana? Kalau untuk bisnis saya itu merupakan bisnis snack bucket dan juga masih bisnis yang berskala kecil dan juga rumahan. Oleh karena itu, selain saya sendiri sebagai pegawai juga, saya juga hanya membutuhkan tambahan 1 pegawai. Nah, karena tadi saya membahas mengenai produktivitas, jadi selain saya merekrut pegawai tersebut, tentu saja kebetulan saya menginginkan pegawai itu ada di bidang sosial marketing dan juga desain, karena saya membutuhkan seseorang yang ahli dalam mengiklankan produk saya. Oleh karena itu, selain melihat dari hasil portofolio atau hasil desainnya, saya juga melihat salah satu aspek produktivitas yang pentingnya itu gimana sifatnya dalam bekerja, baik itu tanggung jawabnya, jujur, dapat bekerja under pressure, dan dapat bekerja dalam tim maupun secara individual. Nah, selanjutnya saya tadi membahas mengenai pelatihan dan pengembangan. Nah, untuk pelatihan dan pengembangan ini saya lebih menyarankan dia untuk, karena kan saya membutuhkan di bidang marketing, communication, dan desain. Jadi saya menyarankan dia untuk mengikuti webinar-webinar maupun pelatihan-pelatihan online untuk menambah skill dia, menambah wawasan dia, dan juga agar terus mengikuti tren dan juga zaman agar penjualan produk kami tidak tertinggal. Nah, yang terakhir, saya membahas mengenai prestasi kerja. Nah, untuk prestasi kerja ini, tentu saja saya melihat dari hasil evaluasi, serta juga apabila ada penambahan atau peningkatan dari penjualan produk kami. Nah, tentu saja saya akan menghargainya, prestasi kerja tersebut, dengan memberikan bonus. Mengapa saya memberikan bonus? Itu agar karyawan saya tersebut merasa dihargai, kemudian meningkatkan motivasi kerjanya, serta saya juga dapat terus mempertahankan pegawai yang kompeten. Baik, itu kalau dari bisnis saya. Kalau dari bisnis Iksan, bagaimana? Baik, kalau dari bisnis saya sendiri seperti sebelumnya itu masih menggunakan 2 karyawan karena saya itu masih tergolong kecil dan masih bisa dikerjakan oleh 2 orang, yang dimana 2 orang tersebut itu saya membutuhkan di bagian dapur dan di bagian pelayanan atau office yang mengurusi kasir atau pengiriman barang. Dan selanjutnya untuk aspek rekrutmen, seleksi, dan orientasi itu saya membutuhkan kriteria seperti kalau di bagian dapur itu yang penting bisa umur kisaran 18 sampai 40 tahun, minimal lulusan SMA, berdedikasi tinggi, dan memiliki semangat kerja. Dan untuk di bagian pelayanan atau bagian depan itu, saya memiliki kriteria minimal lulusan SMA, umur kisaran 18 sampai 30 tahun, bisa mengaplikasikan komputer dan jenis semua pembayaran, berpenampilan menarik, dan yang pastinya harus ramah. Dan untuk pelatihan dan pengembangan itu pada aspek ini, pada awal masuk kerja, karyawan diberikan pelatihan atau pengembangan bagaimana agar karyawan tersebut mengetahui bagaimana mereka melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas tersebut.
Dan untuk aspek kesehatan dan keselamatan kerja itu, di sini memiliki untuk bisnis saya ini, untuk terciptanya kesehatan keselamatan kerja dalam bisnis ini, di dalam pekerjaan diberikan SOP yang sangat jelas agar karyawan tersebut mengerjakan segala kerjaannya dengan terstruktur dan sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja atau tidak terjadi sama sekali. Dan juga untuk seragam diberikan seragam yang melindungi karyawan terhadap kemungkinan kecelakaan kerja, seperti kalau di bagian dapur itu diberikan face shield atau serbet agar percikan minyak panas tidak mengenai badan atau bagian lain. Dan untuk terakhir itu, setiap karyawan diusahakan dilakukan pengecekan kesehatan minimal sekali sebulan. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, dunia digegerkan dengan wabah virus corona. Dan untuk meminimalisir hal tersebut, karyawan bisnis saya ini dilakukan pengecekan minimal sekali sebulan untuk menghindari wabah tersebut. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Depri. Oke, bisnis saya itu kan frozen food yang homemade. Emang homemade itu by Devri gitu kan. Rencana untuk SDM-nya, yang pertama saya sendiri harus terjun mulai dari pembuatan dan beli bahan-bahan, alat. Dan kalau misalnya saya menambahkan SDM, saya berencana untuk menambahkan 2 SDM. 2 orang yang akan membantu saya mulai dari belanja, masak, dan 1 lagi itu untuk yang driver, untuk yang ngantarin. Karena kan saya tuh sistemnya PO. Jadi ketika orderan banyak, mungkin saya membutuhkan teman saya itu gitu. Tapi jikalau tidak ya masih saya sendiri. Karena kan perharinya juga kalau misalnya dari yang sekarang ini belum banyak kayak yang dibuat, paling masih 10, 20 gitu. Dan kalau misalnya kriteria SDM yang saya inginkan, nggak sulit sih. Yang pasti karena ini frozen food, hampir semua orang bisa buat kan. Jadi intinya yang penting bisa masak. Dan kalau untuk yang drivernya ya minimal punya SIM C yang bisa bawa motor dan harus bisa lihat Google Maps. Jadi nggak nyasar dan udah dipastikan ramah. Kalau untuk yang bantuin saya masak, yang paling saya lihat itu adalah kebersihannya sih. Karena kan apalagi sekarang zaman COVID ya. Jadi harus tetap sehat dan jikalau memang saya nanti menambah karyawan, saya akan memberikan mereka juga vitamin agar imunnya tetap terjaga gitu. Kenapa saya memikirkannya itu kalau misalnya lagi pre-order, saya membutuhkan karyawan lebih. Di lain sisi karena saya ingin agar biaya yang dikeluarkan sedikit, jadi untungnya ke saya lebih banyak. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Putika. Untuk usaha bisnis plan yang saya lakukan itu usaha frozen food juga sama kayak Devri, tapi bukan frozen food yang online. Bisa jadi reseller sih, nyari dari online yang resellernya murah-murah, nanti dijual lagi dengan harga yang mungkin tidak terlalu beda jauh harganya. Nah, untuk SDM-nya sendiri, yang saya lakuin mungkin memperkirakan kebutuhan SDM-nya dulu. Karena kan ini masih usaha kecil ya, jadi kayak masih ke depannya masih belum tahu. Jadi apa butuhnya berapa, gimana. Jadi untuk mungkin dibikin perencanaan dalam sebulan dulu, 2 bulan. Yang pertama itu mungkin mencari kebutuhan SDM itu masih saya sendiri. Terus satu lagi untuk packaging, bungkus dan ngantar ke paketnya kali. Oke guys, nah kalau menurut kalian semua tuh sebenarnya di dalam bisnisnya kita tuh SDM yang paling penting, yang paling kita untuk perencanaan SDM yang terbaiknya tuh harusnya seperti apa sih? Kalau aku sih, menurut aku SDM aku tuh ya pastinya harus tahu mengolah bahan makanan dengan baik dan higienis. Pastinya seperti itu dan bisa mendistribusikan produk-produk di marketplace atau media sosial sih. Kalau kalian gimana? Kalau dari saya, karena tadi saya
saya membutuhkan bukan berbeda, saya bukan membutuhkan di bagian produksi, karena saya masih bisa mengatasinya, karena saya juga melakukan penjualan berskala kecil, tapi saya lebih memasukkan pegawai itu di bidang sosial medianya atau marketing communication-nya. Jadi menurut saya yang pasti saya harus kalau bisa dari latar belakang yang memang dari desain grafis ataupun dari marketing ataupun communication. Nah itu kemudian saya juga harus melihat portofolionya yang sudah dia kerjakan sesuai atau tidak. Nah untuk selanjutnya itu saya juga memberikan kesempatan dia untuk membuat salah satu desain iklan produk kami. Jadi setuju atau tidak dari sayanya. Yang lainnya seperti bagaimana? Baik, kalau bagian saya seperti tadi itu saya memiliki bisnis olahan pistok. Nah, yang pastinya olahan atau makanan tersebut harus enak atau harus enak sama harus memiliki variasi yang menarik sehingga memiliki ciri khas sendiri dan diminati oleh semua orang. Yang pastinya memiliki harus pertama tadi itu memiliki keahlian memasak dan mengolah tersebut. Dan yang kedua itu untuk bagian pelayanan atau kasir, karena bisnis saya ini bisa juga dilakukan jualan secara online, maka saya memerlukan orang yang menguasai yang namanya sosial media dan jenis-jenis pembayaran atau aplikasi pengiriman seperti Gojek online atau Gojek, Grab atau yang lain. Kalau yang lain bagaimana? Nah, kalau di Devri, menurut Devri sih SDM yang paling penting ya. Yang paling penting itu kalau di bisnis kita yang masih dalam skala kecil ya. Skala kecil sih menurut Devri SDM-nya itu lebih ke awalannya, karena kan kita masih memulai bisnis. Jadi SDM kita itu harus pandai bagaimana ceritanya bisnis kita ini tuh bisa terkenal. Ya memang harus dari sosial media juga. Jadi kita memang harus menguasai jualan itu nggak harus monoton di tempat gitu kan. Kita bisa masuk ke ads Facebook, ads Instagram. Terus kalau misalnya teman-teman juga bergerak di bidang makanan, kita juga mesti buat ciri khas sendiri. Ya makanannya harus enak, yang kayak dibilang Ihsan tadi. Karena kalau nggak enak, pasti nggak akan mau beli lagi kan, walaupun kita buat bermacam-macam menu gitu. Jadi jangan sampai customer tuh kecewa. Jadi SDM-nya emang harus pinter masak sih kalau untuk makanan. Ada tanggapan yang lain, teman-teman? Dari tanggapan dari ini ya, Devri. Berarti intinya sebenarnya sumber daya manusia itu sangat penting ya untuk bisnisnya kita. Dari tanggapan teman-teman tadi tuh aku bisa lihat sih, kalau yang pertama itu dia harus tahu tentang teknologi, yang pasti, tahu menggunakan gadget itu. Yang kedua dia tuh harus tahu tentang media sosial, karena semua barang-barang yang produksi barang kita akan di-sharing di media sosial atau marketplace. Itu yang pasti ya, harus tahu. Dan yang benar kata Devri tadi, yang bisa memahami bagaimana yang memahami tentang bisnisnya kita mungkin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sumber daya manusianya kita kurang dalam bisnis ini, mungkin produksinya kita pun juga pasti nggak akan maksimal kan. Nah, sekian dari presentasi dari kami terkait tentang aspek-aspek sumber daya manusia. Semoga bermanfaat, Pak. Mohon untuk masukannya terkait video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.